tujuan Ibu Salma yang ingin Ibu capai melalui diskusi atau pembicaraan kita kali ini? Iya Bu, saya mencari Ibu ini mau meminta solusi dan arahan terhadap masalah yang saya hadapi pada saat ini. Memangnya masalah seperti apa yang Ibu hadapi? Coba ceritakan. Tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ya. Katanya pengawas memberi informasi yang pernah melakukan supervisi di kelas saya dulu. Ya. Katanya saya katanya pengawas itu merasa keberatan dengan Cara mengajar. cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Memangnya sumber belajar seperti apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan sumber lain Bu, misalnya dari Google. Oh, jadi Ibu menggunakan Google. Iya. Apa alasan Ibu mengapa lebih cenderung menggunakan atau mendownload dari Google? Saya pikir dari Google itu lebih gampang dan praktis Bu. Semua materi pembelajaran juga dan soal-soal latihan saya ambil dari Google. Jadi maksud Ibu seperti itu alasan yang Ibu sampaikan kepada pengawas? Iya Bu, seperti itu. Nah, ketika Ibu mengutarakan alasan Ibu kepada pengawas, bagaimana reaksi pengawas? Menurut saya Bu, pada saat itu reaksinya sepertinya dia tersinggung. Dan mungkin pada saat itu dia mengingatkan saya supaya saya supaya saya menggunakan buku teks. Begitu. Jadi terkait alasan Ibu yang Ibu sampaikan kepada pengawas mengenai Ibu tidak menggunakan buku teks, kira-kira sudah tepat atau belum? Menurut saya sudah Bu. Apa yang menjadi alasan buat Ibu Salma? Ya, karena menurut saya meskipun saya tidak menggunakan buku sumber belajar Bu, saya kan masih berpedoman dengan kurikulum yang ada. Dan menurut saya tidak apa-apa kok saya ambil dari Google, kan atau Google juga kita dari sana kita dapat pelajaran yang lebih praktis dan lebih mudah lagi dalam pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi pada saat Ibu mengajar di dalam kelas nih, apa Ibu membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu atau bagaimana? Iya Bu, saya selalu membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Nah, pada saat Ibu membuat rancangan pembelajaran itu, Ibu berpedoman dari mana? Dari Google. Saya download dari Google. Oh, selain itu, Ada sumber lain Bu, saya ambil. contohnya Bu? Misalnya saya bikin video, dari video dulu juga gambar-gambar saya pakai. Jadi seperti itu. Jadi tadi kan Ibu mengatakan bahwa sebelum Ibu mengajar di dalam kelas, Ibu sudah membuat atau mempersiapkan rencana pembelajaran. Iya Bu. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu download di internet apa tidak mengacu juga pada buku teks? Pasti berpedoman juga Bu dengan buku teks. Jadi buku teks itu penting atau tidak
dipakai dalam merancang pembelajaran? Menurut saya penting juga Bu, karena itu yang menjadi panduan seseorang guru dalam menyusun rencana pembelajaran, terutama materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi menurut Ibu Salma, buku teks itu baik digunakan atau bagaimana? Perlu sih Bu, karena anak-anak juga lebih memahami materi setelah membaca buku teks yang saya berikan. Jadi terkait dari penjelasan yang Ibu sudah utarakan tadi, langkah apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Langkah saya yang akan lakukan mungkin Bu, saya akan menemui kepala sekolah dan pengawas Ya. dan meminta maaf karena saya tidak bersikap terbuka Ya. ketika saya menerima saran dari orang lain. Selanjutnya ada lagi Bu? Iya, ada. Saya akan menyiapkan buku teks dan sumber belajar yang lain yang dapat mendukung terhadap materi yang akan saya ajarkan pada saat mengajar. Jadi kapan Ibu laksanakan kegiatan yang Ibu paparkan tadi? Mungkin besok ya Bu, sudah bisa saya laksanakan. Saya akan menemui kepala sekolah dan pengawas. Ya. Kemudian saya minta maaf atas apa yang saya lakukan ini. Jadi komitmen apa yang akan Ibu rencanakan untuk Ibu lakukan selanjutnya? Selanjutnya saya akan menggunakan buku sumber belajar dan yang lainnya pada saat saya mengajar Bu, karena semakin banyak sumber belajar yang kita pakai, yang kita gunakan, akan semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi terkait komitmen yang Ibu akan buat, siapa yang dapat membantu Ibu atau dukungan dari siapa yang Ibu perlukan? Saya memerlukan bantuan dari kepala sekolah serta guru-guru lain yang ada di sekolah ini, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau memperbaiki saya dalam melakukan pembelajaran Bu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi insya Allah ya Bu, rencana Ibu yang Ibu sudah paparkan tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Ibu guru. Terima kasih banyak Bu atas bantuan dan waktunya. Jadi nanti kalau Ibu Salma menemui masalah atau perlu teman bicara, Ibu temui saya saja. Baik Bu. Iya. Saya permisi keluar dulu Bu, karena saya mau mengajar juga di kelas lain. Iya Bu, baik, silakan. Makasih Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi saya sebagai coach pada kegiatan coaching, yaitu setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, saya sebagai coach sangat terbantu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kegiatan coaching sangat relevan dikembangkan atau dipraktekkan dalam mencari kemampuan yang dimiliki oleh seorang coach untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai seorang coach, saya terus diberikan pertanyaan oleh coach. Ini tanpa saya sadari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ternyata untuk menggali terus potensi dan kemampuan yang saya miliki. Yang selanjutnya menjadi jalan keluar dari masalah yang saya hadapi, yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk aksi nyata. Saya merasa kegiatan coaching ini penting untuk memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja guru dalam dunia pendidikan. Demikianlah refleksi saya terhadap kegiatan coaching hari ini. Besar harapan saya kegiatan ini dapat terus berjalan atau terlaksanakan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan diri terkait aksi nyata yang telah saya lakukan dalam kegiatan coaching. Pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya sebagai coach dapat membangun relasi dengan rekan sejawat, di mana dalam hal ini bertindak sebagai seorang coachee. Kegiatan coaching sangat membantu bagi seorang coachee dalam menggali potensi yang ada pada dirinya dan memaksimalkannya melalui pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach. Pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya perlu meningkatkan keterampilan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadikan seorang coachee menangkap berbagai informasi yang memang diperlukan oleh seorang coachee. Karena kegiatan coaching yang saya lakukan masih dalam tahap belajar dan terus belajar agar lebih baik lagi ke depannya. Pada kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan, saya merasa perlu untuk memberikan lagi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachee untuk lebih dalam lagi mengidentifikasi sebuah masalah yang dihadapi oleh seorang coachee. Ini berguna untuk seorang coachee agar lebih dapat mengetahui potensi apa yang telah dimiliki di dalam dirinya. Demikian tadi refleksi diri saya terkait aksi nyata yang telah saya lakukan pada kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.